Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu serta senantiasa diberkati Tuhan. Pada saat ini saya akan berbagi renungan dari firman Tuhan yang tertulis dari Efesus 2 ayat 4-6 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga." Renungan hari ini berjudul Nikmatilah Kasih Tuhan. Tuhan adalah kasih. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Kita harus mengetahui ini dengan pasti jika kita mau mengalami kebebasan, keutuhan, dan keberhasilan sejati. Itu karena Tuhan menyembuhkan, memuaskan, membebaskan, membangun, menyegarkan, dan menenangkan. Tanpa penerimaan penuh dari kasih-Nya dalam kehidupan kita selalu bergumul, khawatir, cemas, dan merasa tidak pasti. Kita tidak mampu menemukan damai sejahtera. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dan kekal. Kasih-Nya selalu ada bagi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kitalah yang mendirikan penghalang untuk menerimanya karena kebimbangan dan ketakutan kita sendiri. Tidak percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi kita dapat menyebabkan kita melakukan hal-hal karena rasa tidak aman. Kasih Tuhan membuat kita merasa aman dengan cara-cara yang kasih manusia tidak dapat lakukan. Kasih Tuhan abadi, kasih manusia tidak. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih manusia sering menetapkan syarat yang harus kita penuhi dan standar yang harus dijalani. Kasih Tuhan tidak terbatas dan menyembuhkan. Kasih manusia juga dapat menyembuhkan, tetapi ada batasnya. Itu karena Tuhan sempurna dan manusia tidak. Kasih Tuhan mengampuni, tidak mengingat kesalahan. Kasih manusia sering menuntut, membuat daftar ketidakadilan. Sementara kasih manusia dapat membuat kita merasa lebih baik mengenai diri kita sendiri. Tetapi kasih Tuhan mampu mengubahkan kita. Banyak dari kita yang tidak merasa layak memperoleh kasih. Kita mengira bahwa kita telah gagal dalam banyak hal, sehingga Ia pasti tidak begitu mengasihi kita lagi. Atau kita merasa tidak layak dikasihi karena hal-hal tidak menyenangkan yang orang telah perbuat terhadap kita di masa lalu. Ketika kita meminta Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Ia adalah kasih dan Ia kekal. Jadi kita mempunyai kasih yang kekal dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan dari hati yang murni penuh dengan kasih Tuhan akan mempunyai aspek kekal yang melekat. Apakah itu adalah bagian dari mengumpulkan harta di surga? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 21. Jika ya, kita mungkin tidak menjadi penerima dari dan saluran untuk kasih Tuhan di dunia ini. Jika kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita, datanglah ke hadapan-Nya dan minta Tuhan untuk menolong kita merasakan hadirat dan kasih-Nya, untuk disembuhkan, dijadikan utuh, serta menjadi kaya dalam roh dan jiwa. Kita harus sering melakukan ini sampai menjadi bagian dari diri kita dan tidak lagi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Datang ke hadirat Tuhan dalam penyembahan dan doa, dan bersyukur kepada-Nya karena Ia adalah Tuhan yang Maha Mengasihi. Tuhan adalah kasih, karena inilah pengalaman yang paling luar biasa yang bisa menyembuhkan kita. Setiap kali kita melakukan itu, Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya dalam diri kita dan kasih itu akan tumbuh.
Jangan hanya menerima ide bahwa Tuhan mengasihi kita dalam pikiran kita, tapi kita mari masukkanlah itu ke dalam hati kita. Katakan, aku tahu bahwa Yesus mengasihiku. Aku tahu bahwa Yesus mengasihiku. Aku tahu bahwa Yesus mengasihiku. Bila perlu, lakukan setiap saat, lakukan setiap di mana kita memerlukan Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa Yesus mengasihiku. Kalau perlu, lakukan sampai benar-benar kita yakin. Kita undang hadirat Tuhan, hadirat dari kasih yang murni dan tanpa syarat, dengan puji-pujian kita. Jika kita merasa putus asa, datanglah ke hadapan Tuhan dan bersyukurlah kepadanya untuk kasih-Nya. Berterima kasihlah kepadanya karena telah mati bagi kita, dan sekarang kita akan hidup selama-lamanya bersamanya. Jika itu bukan karena kasih Tuhan, kita tidak bisa sampai hari ini. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Yesus mengasihiku. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan itu, bahwa kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita, maka kasih Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Bagaimana kasih Tuhan mengubahkan kehidupan kita? Yaitu yang pertama, kasih Tuhan memberikan kita kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, bahwa kasih Tuhan menarik kita kepadanya. Dalam kitab Hosea 11 ayat 4 berkata, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Yang ketiga, bahwa kasih Tuhan membiarkan kita hidup oleh-Nya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Yang keempat, bahwa kasih Tuhan menebus dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan yang kelima, bahwa kasih Tuhan memberikan kita akses kepadanya, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang keenam, bahwa kasih Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan yang terakhir, yaitu yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 37, yaitu kasih Tuhan memberikan kita keberhasilan yang sejati. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menerima kasih Tuhan membebaskan kita dari keharusan untuk menuntut kasih dari orang lain. Kasih Tuhan memungkinkan kita untuk tidak mencatat tentang seberapa besar kasih mereka, atau apakah mereka memenuhi kebutuhan kita akan kasih atau tidak. Kasih Tuhan bukan sekedar perasaan yang kita miliki, itu adalah hadirat Tuhan dalam diri kita dan sekeliling kita. Kita tidak peduli tentang konsep tentang apapun itu. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita kira. Kita akan menghabiskan seumur hidup kita jika berusaha memahaminya. Jadi mari kita menikmati kasih Tuhan setiap hari. Kita bersyukur bahkan kasih Tuhan bisa mengubahkan kita. Ini menjadi renungan kita. Sampai berjumpa, biarlah terus damai sejahtera dan sukacita terus mengalir dalam kehidupan kita, serta senantiasa Tuhan menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.